Hari ini saya ingin bahas mengenai diabetes. Sama. Jadi saya ingin dari awal dulu kita punya kalimat yang sama nih. Diabetes itu gampang sembuhnya. Kalau diganti sama Bapak Ibu dengan berbagai pertanyaan, dengan berbagai apa namanya pendapat, maka akan sulit nantinya. Jadi saya ingin menyeragamkan dari awal bisa sembuh, gampang sembuh. Asalkan kita melakukan ikhtiar, asalkan kita melakukan banyak ikhtiar, banyak usaha. Gak boleh ada keraguan dari sana. Mas Pras, izin saya menyampaikan materinya. Dan kalau ada apa namanya materi yang terpotong atau tidak jelas di penayangannya, mungkin sebaiknya nanti video saya tutup. Ini adalah materi yang saya ingin sampaikan, Bapak Ibu. Saya bangga dengan poster ini karena banyak ceritanya di sini. Banyak cerita bagaimana kadar gula darah yang tinggi, bagaimana ditusuk lagi, tusuk lagi, tusuk lagi. Diabetes lagi bulan depan, diabetes lagi bulan depan, diabetes lagi bulan depan, diabetes lagi. Nggak selesai-selesai kita, Bapak Ibu. Komplikasi berjalan terus. Tadi Mas Far sudah menyampaikan, bukan cuma meninggal, bukan cuma tewas, tapi putus nih. Putus di jari kaki, putus di betisnya, dan seterusnya, dan terusnya. Nggak selesai-selesai komplikasinya. Berjalan terus-terusan. Ayo Bapak Ibu, kita sudah diawali dengan doa, berarti kita sudah minta ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, bahwa kita ingin berdiskusi malam hari ini mengenai diabetes. Bukakan pikiran kita. Bukakan betul-betul bahwa sadar kita bahwa diabetes itu bisa sembuh. Diabetes itu gampang sembuhnya. Diabetes itu gampang sembuh. Gampang sembuh, gampang sembuh. Itu yang terus dimasukkan Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena fakta yang ada, sekali lagi fakta yang ada, itu bertolak belakang. Sangat bertolak belakang. Ini fakta yang ada. Slide-nya terlihat ya, Pak Taufik, bagus, Mas Fres? Iya, Ya, terlihat dok. lihat, lihat, dokter. Yang sakit itu bukan berkurang, tambah banyak. Ini fakta. Yang diabetes juga sama, nggak bakalan berkurang, naik terus. Jadi kalau faktanya seperti ini dan kita larut dengan fakta ini, berarti kita tidak akan mau melakukan usaha apapun. Data lama, karena 2023 dengan survei kesehatan Indonesia-nya tidak digambarkan seperti ini. Saya tidak ambil karena datanya dalam bentuk angka. Diabetes itu naik seluruh provinsi. Di satu sisi, Bapak Ibu, kita sedih. Saya seorang dokter dilantik di Sumbar sedih melihat kasus ini. Untuk apa jadi dokter? Kalau nyatanya tidak bisa menyelesaikan diabetes. Tapi kita punya kesempatan bagus. Ada kesempatan buat kita. Kenapa? Karena kita punya Elcure. Kita punya Bimaku. Kita keluarga besar Bima. Kalau kita melihat provinsi ini sedemikian rupa, kenapa kita tidak melakukan untuk mereka? Tapi sebelum mereka, balikan lagi ke diri kita dulu. Saya ingin sehat sampai 73 tahun. Saya tidak ingin diabetes. Ketika dicek, iseng-iseng diceknya. Bukan rajin ngecek ya, tapi iseng-iseng klik. Alhamdulillah, gula darah puasa saya di bawah 182. Gula darah sewaktu saya tidak tinggi-tinggi amat. Hipertensi saya tidak. Mungkin 150, 160 muncul di diri saya. Tapi ketika dicek, Alhamdulillah 120. Alhamdulillah di bawah 130. Jangan sampai mengikuti angka ini Bapak Ibu. Ini kesempatan besar buat kita. 2013 naik menjadi 6,9, naik menjadi 10,9. Bayangkan. Padahal di Indonesia banyak dokter. Padahal di Indonesia banyak dokter ahli. Ahli endokrin, ahli diabetes. Padahal di Indonesia ada perhimpunan khusus untuk dokter-dokter yang menangani diabetes. Di internasional ada IDF, International Diabetic Federation.
Usianya sudah 75 tahun. Sudah 75 tahun, 75 tahun tuh pasti sudah pintar Bapak Ibu. Tapi kenyataannya tidak bisa menurunkan angka diabetes di dunia. Jadi kita harus melupakan ini. Angka ini ambil menjadi kesempatan. Nggak usah bersedih lagi. Karena nanti angka ini bertambah lagi nih. 2018, 2023 naik bukan turun. Nanti 2023, 5 tahun kemudian naik lagi bukan turun. Fakta. Kita harus lawan Bapak Ibu. Harus. Dan kita bisa. Terakhir, kegemukan. Kenapa saya selalu menyampaikan kegemukan di presentasi saya? Karena sama nih. Gak apa-apa, big size. Eh, ada komunitasnya. Tapi risiko itu tinggi. Risiko ketika tidak menurunkan berat badan, nanti warningnya, nanti Mas Pras boleh cerita nih, turun berat badan berapa. Ketika kita tidak peduli dengan berat badan kita, ketika kita tidak peduli dengan fat atau lemak yang ada dalam tubuh kita, salah satunya adalah diabetes. Salah satunya. Kemarin waktu kita bicara mengenai degeneratif, serangan jantung, stroke-nya, hipertensinya, kolesterolnya, ini ada semua dalam posisi tidak mempedulikan fat. Barang siapa yang hadir pada hari ini berapa orang nih sekarang? Ada 105 orang, 105.000 orang. Kalau ingin memanfaatkan Bimaco, kalau ingin memanfaatkan L-Cure, dan sampai hari ini belum turun berat badan, saya ngambil kesimpulan, belum mengkonsumsi dengan rutin dan banyak, baik Bimaco maupun L-Cure-nya. Catatan saya sederhana. Bapak Ibu, kenapa Dokter Stio begitu semangat? Karena ada pelayanan kesehatan alternatif. Jadi saya memilih alternatif, Bapak Ibu. Saya memilih tradisional. Saya tidak akan memilih medis. Saya tidak akan peduli dengan keanggotaan di ID. Saya tidak akan peduli dengan STR saya. Saya tidak peduli dengan surat izin praktek saya. Tidak. Saya ingin memberikan pelayanan kesehatan alternatif. Dan ini adalah payung hukum buat kita. Memberikan kepastian hukum bagi siapa saja, baik pengguna maupun yang memberi pelayanan kesehatan alternatif. Bapak Ibu yang aktif, yang punya pasien, yang punya klien, yang punya konsumen, ayo bantu. Jangan ada keraguan. Ini peraturan pemerintah 103 2014. Sekarang lebih diperkuat lagi karena kita sudah punya undang-undang kesehatan yang baru. Agustus 2023. Dan di pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia, pelayanan kesehatan tradisional sudah masuk dalam undang-undangan. Jauh lebih kuat Bapak Ibu. Kalau ada orang yang menjelekkan alternatif, suruh baca undang-undangnya. Saya ngambil pasal 163, satu pasal saja yang akan menguatkan kita. Dan pasal ini ditujukan buat kita semua. Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif. Ayo Bapak Ibu, kesempatan buat bagus buat kita. Kesempatan yang luar biasa buat kita. Ada payung hukum, ada kekuatan luar biasa ketika kita memberikan informasi mengenai L-Cure, Bimaco, atau apapun produknya. Dok, sebetulnya diabetes itu seperti apa? Kenapa sedemikian yakin? Kalau saya tidak punya keyakinan, maka akan tergambar di diri saya adalah orang penderita diabetes. Kenapa? Karena garis orang tua, garis kanan kirinya, laki, perempuan, dari riwayat keluarga saya diabetes. Ini gambar yang menarik. Mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran buat kita. Ini adalah pankreas, punya dua fungsi.
Yang pertama, menghasilkan enzim, yaitu kelenjar eksokrin. Ini adalah kelenjar eksokrin. Enzim amilase, lipase, tripase, protease keluar dari pabriknya dan dialirkan melalui salurannya. Ini salurannya. Jelas sekali salurannya. Salurannya masuk ke usus 12 jari. Demikian juga dengan asam empedu, garam empedu atau cairan empedu. Ini dari kantong empedu kita nih. Masuk, ketemu, dan akhirnya masuk di usus 12 jari. Bagaimana fungsi kedua dari pankreas? Fungsi kedua itu menghasilkan hormon. Ini adalah sel beta pankreas. Kita tidak bahas alfa ya, kita bahas beta pankreas saja karena menghasilkan insulin. Insulin ini tidak dialirkan ke sini, Bapak Ibu. Tidak. Insulin ini dialirkan melalui difusa atau difusi melalui perembesan masuklah di pembuluh darah. Dan pembuluh darah ini atau pembuluh darah kita semua tidak pernah diperiksa kualitasnya. Sekali lagi, tidak pernah diperiksa kualitasnya. Kalau pembuluh darah ini, Bapak Ibu, coba bayangkan sekarang. Kalau pembuluh darah ini tersumbat, meskipun insulinnya ada, diproduksi, tapi kemudian mampet di sini, maka insulin tidak akan bisa beredar kemana-mana. Insulin tidak bisa membawa gula masuk ke dalam sel, karena terbendung di sini ada sumbatan. Ini yang jadi kuncinya, Bapak Ibu. Ada sumbatan pembuluh darah pada pasien diabetes. Ada sumbatan pembuluh darah pada seorang Diri Setio, Mas Pras, Pak Andri, Ibu Malida, semua. Sama, ada sumbatan pembuluh darah. Maka tugas kita betul-betul memperhatikan ini, pembuluh darah ini. Kata kuncinya sudah mulai saya sampaikan. Ada sumbatan pembuluh darah pada orang, termasuk orang yang diabetes. Bapak Ibu, ini contoh kasus. Kasus di dunia. Ini orang Jepang. Data ini lama. Data ini 1925. Tapi saya pakai data ini karena ini masih aktual. Sampai kapanpun tetap sama gambarannya. Orang Jepang itu suka dengan karbohidrat. Tolong perhatikan, ini karbohidrat. Dia suka dengan karbo. Dia suka dengan manis. Dia suka dengan beras, mohon maaf. Dia suka dengan tepung yang putih-putih, bukan bukan roti gandum ya, tapi roti putih, karbo. Tapi orang Jepang mampu mengontrol lemaknya. Ini lemak sehari-hari yang dimakannya ternyata kecil sekali. Orang Jepang itu kontrol lemaknya luar biasa. Maka diabetes paling kecil di Jepang. Tolong perhatikan. Sementara Amerika, saya langsung ke Amerika, saya tidak lihat negara lain, langsung ke Amerika. Amerika kampanyenya rendah karbo, low carb. Turunkan karbohidrat Anda, turunkan karbohidrat, karbo, turun karbonya. Tapi lemaknya dinaikkan. Lemaknya tidak dikontrol. Maka diabetes paling banyak di Amerika. Jadi barang siapa yang ingin terhindar dari diabetes, ingin mencegah dari diabetes, ingin sembuh dari diabetes, maka tolong perhatikan fat. Buang. Kalau sudah ada di tubuh kita, buang lemak itu. Ini menjadi kunci pemikiran kita bareng-bareng. Lemak. Maka slide di sini akan memperat kita, Bapak Ibu. Bagaimana, mohon maaf, bagaimana kolesterol di dalam darah bisa turun. Sekali lagi, mohon maaf. Blood kolesterol, berarti bukan blood glucose ya, tapi blood kolesterol. Kolesterol di dalam darah dengan, sekali lagi, dengan makanan atau diet yang tinggi karbo, tinggi serat. High karbo, high fiber. Tinggi karbo, tinggi serat. Dan ternyata kolesterolnya turun. Dalam hitungan hari, 6 hari,
12 hari, 18 hari. Hmm, hmm. Artinya apa Bapak Ibu? Hanya dengan mengganti makanan dari makanan yang tinggi lemaknya menjadi tinggi karbo dan tinggi serat. Hanya mengganti, pakai apa-apa dulu, nggak pakai L-Cure, nggak pakai Bimaco, nggak. Apalagi obat. Apalagi obat penurun kolesterol, tidak sama sekali. Hanya mengganti makanan kemarin, diganti dengan makanan yang tinggi karbo, tinggi serat. Maka kolesterol turun dengan sendirinya. Otomatis berat badan akan turun dengan sendirinya. Mungkin Bapak, Ibu, teman-teman nggak kaget ketika ada orang sakit, terus berat badannya turun. Nggak kaget kan? Oh ya, dia lagi sakit. Coba kita pakai logika kita. Bagaimana cara menurunkan berat badan? Ya harus bersakit-sakit. Tolong pikirkan itu. Orang yang sakit turun berat badannya, oh lumrah biasa itu. Kenapa itu tidak dipakai contoh buat kita? Kalau ingin turun berat badan kita, ingin sehat kita, ya harus bersakit-sakit. Turun kolesterol, turun berat badan. Yang kedua yang menarik lagi dengan tinggi karbo, tinggi serat Bapak Ibu adalah insulinnya. Ini insulin dari luar, suntikan insulin 10 unit, mohon maaf, 10 unit, 20 unit, 30 unit. Kalau makanannya diganti dari makanan yang kemarin yang sedemikian rupa, enaknya, gurihnya, wah luar biasanya, diganti dengan makanan yang tinggi karbo, tinggi serat, maka dosis insulinnya turun Bapak Ibu. Baik tipe 1 diabetes maupun tipe 2 diabetes. Kita tidak menilai lagi ini tipe apa diabetesnya. Turun, turun insulinnya. Karena orang yang tipe diabetes tipe 2 pun pada akhirnya disuntik juga dengan insulin. Tadi saya sudah menekankan adanya penyempitan pembuluh darah. Ini yang terjadi Bapak Ibu pada orang diabetes. Pembuluh darah itu lama-lama tersumbat seperti ini. Meradang tidak pernah berhenti. Tolong catat ini tadi kata kedua nih. Yang satu tersumbat, yang kedua meradang. Peradangan, inflamasi. Maka kalau inflamasi berarti akan berdekatan sekali dengan antioksidan. Maka kalau inflamasi berdekatan sekali dengan oksidatif stres, itu perlu antioksidan. Antioksidan ada di Bimaco, antioksidan ada di L-Cure. Tidak bisa vasokonstriksi dan vasodilatasi. Tidak bisa mengecil kemudian lepas. Mengecil melepas. Ini udah nggak bisa lagi pembuluh darah pada orang diabetes. Yaitu yang dikenal dengan aterosklerosis. Maka seluruh pembuluh darahnya, seluruh tubuhnya akan terkena komplikasi diabetes. Otaknya, matanya, giginya, jantungnya, ginjalnya, sarafnya, semua terkena. Giginya terkena. Komplikasi diabetes, diabetik neuropati. Kebas, rasa panas, rasa nggak enak, rasa yang aneh-aneh yang tidak pernah dirasakan sebelumnya, kesemutan yang tidak berhenti-berhenti, itu adalah komplikasi, itu adalah gangguan saraf, itu adalah gangguan pembuluh darah, meskipun orang itu tidak diabetes. Bapak Ibu, maka terjadilah hari pertama sampai hari ke-10. Busuk, amputasi. Nah, siapa yang akan terkena diabetes? Seperti yang tadi, ini cerita saya. Saya bercerita di sini. Saya punya riwayat keluarga. Tapi bukan cuma ini, Bapak Ibu. Kalau orang itu tinggi tekanan darahnya, kalau orang itu males sekali olahraganya. Kemudian usia. Sekarang bukan 40 tahun lagi. Tadi ingat 15 tahun, 20 tahun udah kena diabetes tipe 2. Terus kemudian memang ada gangguan pada eh, toleransi terhadap gula. Lemak tinggi sekali. Gemuk. Maka ini adalah calon-calon diabetes. Memang belum diabetes, tapi calon. Demikian juga dengan seorang ibu yang tiba-tiba ketika hamil jadi diabetes. Tadinya tidak diabetes. Maka itu juga calon.
nanti setelah melahirkan, kemungkinan besar untuk diabetesnya ada, walaupun tidak 100%. Nah, Mas Pras, sampai di slide ini, Bapak Ibu, saya ingin supaya kita lebih interaktif. Silahkan, tanyakan mengenai diabetes. Jadi kita lebih enak, Mas Pras. Tidak langsung, tidak terus-terusan saya bicara. Saya lempar dulu sekarang. Buat Bapak Ibu, teman-teman, ini ada 109.000 peserta. Kalau ada pertanyaan mengenai diabetes, ayo tanyakan dulu sekarang sebelum saya masuk ke penjelasan lebih lanjut. Silakan Mas Pras, dipandu dulu. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Pendahuluan tentang pemahaman diabetes ya buat Bapak Ibu semua. Ternyata diabetes itu sebetulnya bukan semata-mata hanya dari keturunan. Ternyata diabetes itu bisa ada karena adanya penyumbatan pembuluh darah ya, penyumbatan pembuluh darah yang ada di pankreas tadi dokter sampaikan. Nah, silakan Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya tentang diabetes. Nah, kalau saya sebelum ke teman-teman dok, ini dari saya pribadi ini. Saya punya pengalaman tentang penderita diabetes. Nah, jadi begini dok. Waktu itu kebetulan saya itu ada keluhan dari rekan saya. Dia punya senjata itu tidak bisa berdiri dok. Nah, tetapi saya lupa bertanya kepada dia kalau dia itu punya diabetes. Nah, itu dia. Nah, akhirnya apa? Karena saya tidak tahu ya kan. Akhirnya apa? Saya kasih kopi lah dia, Bimako sebanyak 4 saset. Nah, secara logika di otak saya itu kan berpikir kalau memang dia diabetes, tidak berdirinya itu karena diabetes, harusnya gula darahnya naik dan bukannya sembuh malah barangnya jadi naik. Nah ini enggak dok. Yang herannya keluhan diabetesnya dia tidak ada, kemudian barangnya jadi naik. Padahal kopi Bimako itu kan manis dok. Nah, ini yang saya masih bertanya-tanya sampai sekarang. Kan Bimako itu mengandung manis ya. Kenapa itu kawan saya ternyata sudah 2 tahun, dia tidak bisa bangun karena menderita diabetes. Itu pertanyaannya tentang diabetes, dok. Pertanyaan tentang diabetes. Diabetes itu kenapa bisa menyebabkan salah satu alat reproduksi pria ya, itu bisa tidak berfungsi. Itu yang pertanyaan pertama. Terus pertanyaan yang kedua, ini dari saya sebelum ke teman-teman ya dok ya. Yang kedua, Bimako itu kan manis, tapi kenapa kawan saya, ini fakta loh dok ya. Kawan saya kasih Bimako, dia bilang saya sembuh. Padahal saya punya diabetes. Nah, saya kaget itu. Astagfirullah. Harusnya kamu jangan Bimako dulu, LQ dulu. Ya, tapi buktinya sekarang sehat bro, katanya gitu. Mungkin itu dok, silakan dok, ditanggapi dok. Baik, terima kasih Mas Pras. Ini terima kasih sebelumnya dan Bapak Ibu, kita berterima kasih sama Mas Pras mengenai kasus ini. Kenapa? Karena kasus ini jadi pembelajaran buat kita. Mengawali pembelajaran buat kita. Tadi saya sudah singgung adanya sumbatan pembuluh darah. Dan gambarnya adalah pembuluh darah yang dekat dengan pankreas. Coba buka lagi wawasan kita. Apakah pembuluh darah itu hanya dekat pankreas? Pembuluh darah ini ada di kepala kita. Pembuluh darah itu di seluruh tubuh kita, di tangan kita. Semua. Termasuk di organ reproduksi. Jadi pertanyaan dari Bapak Ibu, pertanyaan dari Mas Pras, kenapa sampai burungnya loyo? Karena sumbatan pembuluh darah. Catat, Mas Pras. Jadi nanti kita akan bahas direct mengenai Bimako, karena ini karena ceritanya adalah Bimako sekarang, bukan LQ, ceritanya Bimako. Bimako langsung bagaimana Bimako menyelesaikan disfungsi ereksi. Sekali lagi saya ingatkan, sumbatan pembuluh darah yang ada di orang tersebut, maka darah yang masuk ke Mr. P itu akan tidak sehebat yang diharapkan. Bisa diterima. Jadi dia tidak akan besar, dia tidak akan keras, dia tidak akan berdiri. Jangankan tegak, berdiri aja nggak bisa. Karena pembuluh darahnya tersumbat. Jadi bukan sumbatan, pembuluh darahnya bukan sumbatan di
pankreas saja, bukan. Seluruh tubuh. Seperti yang tadi gambarnya, saya balikan ke komplikasi. Seluruh tubuh. Otaknya ada pembuluh darah, mata retinopati pembuluh darah, gigi pembuluh darah, jantung pembuluh darah, ginjal kita isinya pembuluh darah, saraf kita selalu dileputi dengan pembuluh darah seperti ini. Seluruh organ itu ada pembuluh darah, dan pembuluh darah pada orang diabetes, jangan bicara diabetes lah, pada kita aja. Saya pun, Bapak Ibu, saya pun sumbatan pembuluh darah. Kenapa? Karena lemak, karena makanan, karena ayam, karena ikan, karena daging, karena seafood, karena apa? Gulai kepala kakak, karena telur. Lemak itu kita makan setiap hari. Jadi risiko ini ada. Kenapa Mister P itu jadi loyo? Karena sumbatan pembuluh darah. Makanya ingatkan Mas Pras, nanti kita bahas mengenai disfungsi ereksi. Sekali lagi saya ingatkan. Saya ingin ngasih bocoran saja. Kenapa dia bisa keras? Darah itu masuk ke Mister P sebanyak mungkin karena lancar. Maka dia bisa besar, dia bisa keras, dia bisa bertahan lama. Jangan jangan bicara bertahan lama dulu. Keras dan sebagainya, panjang, itu karena darah masuk. Tapi setelah itu, ini sistem yang ada di dalam pembuluh darah Mister P, alat eh, reproduksi pria. Saking semangatnya nih Mas Pras. Kemudian darah yang sudah masuk itu harus keluar. Tapi keluarnya jangan bocor, jangan banyak, keluarnya harus sedikit. Maka darah yang masuk adalah darah arteri, darah yang keluar dari Mister P itu adalah darah vena. Venanya itu kejepit, Bapak Ibu. Kejepit oleh darah yang banyak, kejepit oleh ruang-ruang yang diisi darah yang banyak. Maka keluar darahnya meninggalkan Mister P-nya itu sedikit. Sedikit-sedikit, maka dia bertahan lama. Itulah sistem. Jadi sekali lagi pertanyaan Mas Pras, kenapa dia bisa loyo? Karena sumbatan pembuluh darah. Sekarang pertanyaannya, kenapa dia bisa sembuh dengan Bimako padahal manis? Maka saya balik lagi ke sini, Bapak Ibu. Saya ingin kembalikan ke sini lagi. Ini yang terjadi. Jadi jangan bicara manis. Ini karbo, Bapak Ibu. Karbonya tinggi sekali. Ini karbo. Ini lemak. Ini lemak. Jadi yang dibicarakan bukan karbo, bukan manis. Sekali lagi, bukan manis. Tapi lemak yang menyumbat pembuluh darah kita. Maka akan berbeda. Jadi kenapa dia bisa sembuh? Kenapa dia bisa bagus lagi? Karena aliran darah membaik setelah konsumsi Bimako. Harusnya Bapak Ibu kalau ketemu saya dalam forum seperti ini pasti tepuk tangan karena Bimakonya. Nah, kandungan yang ada di Bimako pasti akan memperbaiki aliran darah, memperbaiki hipotalasme, memperbaiki fungsi hormonal, memperbaiki banyak sekali yang diperbaiki ketika konsumsi Bimako. Dan mohon maaf sekali lagi saya mohon maaf saya harus menyampaikan, ini pun sekaligus perbaikan, perbaikan pada diabetesnya. Bimako pun memperbaiki diabetesnya, ada perbaikan pada diabetes. Jadi sekali lagi ini adalah satu kesempatan buat kita berdiskusi. Baru Bimako Bapak Ibu, belum RQ, apalagi kalau dikombinasikan. Jadi sekali lagi bukan faktor karbohidrat, bukan faktor manis, tapi kandungan itu adalah anti diabetes, memperlancar peredaran darah, menghilangkan sumbatan. Mas Pras, saya kembalikan ke Mas Pras. Oke, baik Dok. Atas jawaban dari pertanyaan saya ya, mewakili ada beberapa rekan juga hal yang sama sebetulnya. Cuman saya mewakili dan kebetulan saya ada pernah punya pengalaman langsung gitu Dok.
Oke, pertanyaan yang berikutnya ini datang dari audiens atau teman-teman yang hadir di ruang Zoom ini. eh, Boleh. Bapak R. Andri ya, di sini ada dua pertanyaan ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nama saya Rui Andri. Saya ingin menanyakan dokter, teman saya mengidap sakit diabetes sampai menyuntikkan insulin bila sudah Oke. tinggi kadar gulanya. Jadi maksudnya menyuntikkan Oke. insulin dengan sudah dosisnya sudah sangat tinggi maksudnya ini. Kadar gulanya saya ingin Oke. menawarkan herbal yang ditawarkan oleh dokter. Bagaimana cara meyakinkan ke teman saya, Dok? Terima kasih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini dari Muhammad Rijal. Adakah dampak negatif jika mengkonsumsi ini? Oke, itu dulu, Dok. Dua pertanyaan dulu, Dok. Oke, saya langsung jawab ya dua pertanyaan itu. Yang pertama Pak Andri berbicara mengenai diabetes dan sudah disuntik insulin. Bagaimana cara menjelaskannya, bagaimana cara meyakinkannya, herbal dan seterusnya. Saya justru berbalik dulu. Apakah dengan insulin yang sudah disuntikan ini, saya perbesar dulu sebentar supaya tidak salah. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Nama saya Rui Andri. Tinggi kadar gulanya. Saya ingin menawarkan obat herbal yang ditawarkan dokter. Bagaimana cara meyakinkannya ke teman? Ini selalu menjadi tantangan buat kita, Pak Andri, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Makanya kita balik lagi ke cerita yang tadi. Ingat, dokter ada, dokter ahli ada. Obat diabetes bukan cuma satu jenis. Sekali lagi, obat diabetes saja sudah banyak. Belum kombinasi. Belum insulin. Nah, sekarang kasus Pak Andri atau temannya Pak Andri itu sudah dengan insulin. Kita balikin lagi sekarang pertanyaannya. Sembuh nggak dengan insulinnya? Masih diabetes nggak orang itu? Dan jawabannya adalah masih. Bapak Ibu, tolong pikirkan baik-baik. Ingat, dokter, fakultas kedokteran, dan seterusnya banyak banget. Tadi saya sudah bicara perhimpunan dokter endokrin, perhimpunan yang ada di internasional dengan International Diabetic Federation, semua sudah ada, Pak. Tapi selesainya diabetes. Jawabannya ini, Bapak Ibu. Dan yang menjadi kata kuncinya adalah diabetes tidak bisa disembuhkan. Diabetes hanya bisa dikontrol. Jadi selamanya sampai meninggal, sampai tewas, sampai mati harus diabetes. Gak akan pernah ketemu kata sembuh. Nah, kalau temennya Pak Andri juga punya anggapan seperti itu, maka itu adalah tantangan buat kita, Pak Andri. Saya ingin, ini sekarang untungnya tadi Pak Mas Pras menyampaikan, ayo kalau ada teman punya yang diabetes atau yang sakit, silakan masuk ke Zoom. Salah satunya adalah ketemu dengan pertemuan seperti ini. Ajak untuk Zoom, ajak untuk ketemu. Karena nggak mudah. Tantangan itu sedemikian rupa. Sekali lagi, tantangan itu sangat luar biasa, Pak Andri. Jadi mau tidak mau kita harus, sekali lagi, kita harus melawan. Kita harus cari alternatif. Kita harus cari strategi lain. Nggak bisa. Untuk meyakinkan dengan, apalagi hanya dengan herbal. Susah kita. Kenapa? Karena dia berobatnya dengan profesor. Karena yang menulis resepnya, insulin saja, profesor. Bagaimana mungkin seorang Pak Taufik, dosen di Lombok, bisa mengalahkan profesor ahli diabetes dengan suntikan insulinnya. Nanti Mas Pras juga sama, Ibu Mahlida juga sama, Ibu Emilia juga sama, Pak Andri juga sama dipertanyakan seperti itu. Saya sendiri sebagai seorang dokter tidak akan serta-merta mudah untuk diterima. Yuk kita pakai Bimako, yuk kita pakai Yakult, nggak mudah. Maka bagaimana caranya? Hadirkan ke tempat pertemuan seperti ini. Hadirkan untuk berdiskusi, bukan untuk pakai produk
Elcure atau Bima kok bukan, untuk diskusi dulu. Karena apa yang saya sampaikan buat Bapak Ibu dan teman-teman semua pada malam hari ini pun sama, buat Pak Andri juga sama. Bukan langsung diambil kesimpulan, bukan. Tapi pikirkan, pikir berulang-ulang, renungkan berulang-ulang, benar atau tidak, keputusan ada di kita. Jadi, bagaimana meyakinkannya? Hadirkan. Dan tidak bicara herbal. Kenapa? Karena yang tergambar tadi pun, gambaran yang pertama yang saya jelaskan, dengan mengganti makanan. Kalimat pertama nih. Dengan merubah makanan dari yang sebelum-sebelumnya, dirubah dengan makanan yang tinggi karbo, tinggi serat. Itu sudah sembuh. Itu sudah ada perbaikan Bapak Ibu. Kalau teman Pak Andri tidak mau seperti itu, jangan pernah ketemu kata sembuh. Baru satu langkah, rubah pola makan. Karena kita baru membicarakan rubah pola makan. Oke, ini kebetulan slide masih ada nih. Biasanya orang diabetes adalah inactive lifestyle. Males banget ya, tidak bergerak, tidak berolahraga. Maka kalau ini dilakukan, sekali lagi, kalau ini dilakukan, dia merubah lifestyle-nya. Dia lebih aktif olahraga, dia berenang, dia lari, dia jogging, dan seterusnya, olahraga. Fitness, masuk di fitness, apapun jenisnya, maka dua sembuh. Belum bicara ekor, belum bicara bimaku. Dok, tekanan darahnya ternyata tinggi. Ayo kita berusaha untuk menurunkan tekanan darah. Salah satu kunci yang saya ingin sampaikan. Dengan terpapar, sekali lagi, dengan terpapar sinar matahari saja, tekanan darah turun. Artinya dengan berjemur saja, tekanan darah turun. Nah, dok, bagaimana dengan gangguan toleransi gula? Bagaimana dengan lemak? Bagaimana dengan berat badan? Semua kita bisa selesaikan. Jadi faktor risiko di sini bisa diselesaikan kecuali ini mungkin riwayat keluarga karena kita tidak bisa memilih orang tua kita yang bebas diabetes, ibu kita bebas dari diabetes nggak bisa. Pak Andri, ajak yang bersangkutan untuk terlibat berdiskusi, maka kita dapat. Setuju ya? Siap. Lupa jadinya. Apalagi Pak Mas Pras barusan selain Pak Andri, Mas Pras. Ya dok, tadi satu pertanyaan lagi dari ini deh. Dampak negatif, menanyakan dampak negatif Andri. terkait produk dari yang Oh, dikonsumsi, baik Bimako maupun Elkir mungkin begitu baik. dok. Baik, saya langsung nangkap sekarang. Dan ini juga sama. Terima kasih buat yang memberikan pertanyaan ini, karena ini juga mengingatkan buat kita semua. Sekarang saya balik. Kalau Bapak, Ibu, siapa saja menanyakan, ada nggak efek sampingnya Bimako? Ada nggak efek sampingnya Elcure? Kenapa pertanyaan yang sama tidak ditanyakan ke obat? Tadi sudah disuntik insulin. Pernah baca nggak efek samping insulin itu apa? Nanti ada obat yang lain lagi nih, namanya gliclazid. Coba baca efek sampingnya apa. Ada lagi obatnya glibenclamid. Coba cek efek sampingnya apa. Jadi nggak usah nanya ya, cek aja. Nanti ada lagi pioglitazone. Cek efek sampingnya apa. Ada lagi glimepiride. Cek. Saya menyebutkan nama-nama generiknya, tidak nama dagang. Bapak Ibu, kita lupa. Kalau obat yang kita konsumsi setiap hari, coba cek sekarang, nggak usah susah-susah. Vitamin C, tablet vitamin C, apa efek sampingnya? Tablet vitamin E, cek efek sampingnya apa? Kita nggak pernah nanya. Tapi ketika Bimako, ketika Elkur langsung bertanya, ada efek sampingnya nggak? Saya belum jawab mengenai efek sampingnya, tapi saya ingin bandingkan dulu. Ketika Bapak Ibu minum kapsul, minum tablet, sebelum diminum, cek dulu. Ya,
Saya langsung ke Google supaya kita sama-sama damai. Supaya kita sama-sama damai. Saya akan tuliskan efek samping supaya kita sama-sama damai nih. Efek samping glimepirid. Nah, coba ada nggak? Wah, Bapak Ibu, saya bacakan sekarang. Efek samping glimepirid. Beberapa efek samping yang umum meliputi pasti turun berat badan, turun kadar gula darahnya, tapi turunnya banget banget. Namanya hipoglikemik. Kemudian pusing, lemas, gemeter, keringat, dingin, kebingungan, gangguan pencernaan, mual, muntah, diare. Bayangkan. Saya masuk di Halodoc sekarang. Supaya kita sama-sama lagi. Dan saya langsung ke efek sampingnya lagi. Maka kita dapat penjelasan yang sama. Artinya akan menambah lagi. Apa sih efek sampingnya? Kemudian mana efek sampingnya kita dapat lagi. Nah, efek samping glimepiride. Kalau ingin lebih jelas, sama-sama kita lakukan. Maka ruam kulit, gatal, sesak nafas, nggak pernah tertulis tadi. Diare tadi udah tertulis mungkin. Terus kemudian peningkatan berat badan. Sedemikian banyak efek samping dan kita tidak peduli Bapak Ibu. Bismillah minum. Bismillah minum. Nanti suntikan insulin juga sama. Suntikan insulin tanpa memikir apa-apa. Padahal Bimaku adalah kopi. Gak usah bicara kandungan yang lainnya, kopi aja. Padahal air cure adalah buah. Gak usah yang lainnya dulu, buah aja. Pernah nggak kita mau berpikir ada efek sampingnya? Itu alami, itu kompleks. Bukan bukan molekul, bukan glimipirid, bukan glikasid, bukan insulin, bukan. Itu molekul yang kompleks. Isinya nggak pernah, mungkin sampai hari ini belum terbaca sama manusia. Apa yang ada di dalam kopi, apa yang ada di dalam buah, sedemikian banyak buah. Karena keterbatasan kita. Tidak efek samping sama sekali. Jangan ragu dengan efek samping. Tapi berpikirlah untuk lebih jernih, Bapak Ibu. Mas Pras, saya kembalikan. Kita tutup dulu tanya jawab. Kita lanjut dulu produknya ya. Supaya kita Baik, aman. Dok. Silakan, Dok. Baik. Kita masih punya waktu. Bapak Ibu jangan bosen. Saya coba pengen lihat. Ini masih berapa pesertanya? Wow, 119. Luar biasa. Jangan bosen. Ini kesempatan buat kita, Bapak Ibu. Saya ingin lanjutkan. Ini pertanyaannya. Apa mungkin L-Cure bisa membantu penyembuhan diabetes? Sederhana. Sekali lagi sederhana. Saya hanya ingin mengilustrasikan matahari. Dari matahari, dari energinya, dari sinarnya. Ingat ya, matahari walaupun besok ada hujan, dia tetap terbit ya. Jadi hukum, nggak bakalan salah. Mau hujan, mau badai, mau banjir, seperti apa, matahari tetap terbit, Bapak Ibu. Terbit dan terbenam, terbit dan terbenam. Itu hukum. Jadi jangan pernah ada negatif terhadap matahari. Dengan modal dasar CO2 dari udara dan air dari tanah, maka terbentuklah mekanisme atau reaksi fotosintesa. Dan yang muncul apa Bapak Ibu? Coba ini gambarnya. C6H12O6. Ini adalah gula. Jadi kita nggak bisa menghindar gula. Di semua ubi, di semua daun, di semua buah, di semua akar, dan lain sebagainya. Pasti ada gula. C6H12O6. Maka terbentuklah beraneka ragam buah. Ini yang ada di dalam L-Cure. Berapa totalnya Bapak Ibu? 65 jenis. Capek deh nyebutin satu persatu, makanya tidak disebutin sama Ibu Lucy, Ibu Indra, Pak Agus nggak menyebutin 65, walaupun mau disebutin juga capek nyebutinnya Bapak Ibu. Tapi isinya adalah buah, isinya adalah sayur, isinya adalah herbal. Apakah ada efek samping? Nggak ada. Dok, kalau saya makan buah ini, mangga, apalagi mangganya yang asam, saya langsung sakit perut.
Bukan buahnya yang salah, perutnya yang belum sembuh. Dok, semua nih, nanti ada cerita-cerita masing-masing. Saya nggak bisa kopi, dok. Nanti langsung mual. Bukan kopinya yang bermasalah, tapi lambung kita yang belum diberesin. Tolong pikirkan baik-baik ke sana. Jadi artinya apa? Apa mungkin Elkir? Gak usah ada keraguan. Gimana caranya? Buka lagi ke Google kita. Semua punya handphone. Ada artificial intelligence. Buka lagi handphone kita. Maka kita akan dapat Bapak Ibu. Contohnya Bayem. Jurnal Pharmacognosy and Phytochemistry. Jurnal yang bicara, bukan Setio. Ternyata anti diabetes. Jurnal yang bicara Bapak Ibu. Saya tidak akan ragu. Sayuran ada di LQ. Ini sama nih. Amaranthus speciasis. Berarti apa yang ada di dalam bayam. Berbagai jenis bayam. Ini zat aktifnya. Rutin, quercetin, wah segala macam. Ini zat aktif yang ada. Baru ketemu sama manusia baru sebegini. Yakin masih banyak lagi yang belum ketemu. Salah satunya adalah anti diabetes. Gak ragu saya. Saya tidak akan ragu meresepkan LQ. Asalkan yang tadi saya mulai cerita. Rubah makanannya, olahraga, matahari. Berkawanlah dengan matahari. Kemudian buncis. Literatur lagi. Science, food science and nutrition. Apa yang didapat di sini? Bisa mencegah diabetes. Bisa mencegah berarti kalau diberikan pada orang yang diabetes, mudah untuk menuju kesembuhan. Tolong pikirkan baik-baik. Apalagi yang saya punya, ketimun. Orang Sunda bilang bonteng. Orang Bandung ada di sini. Cucumis sativus. Ternyata anti hiperglikemik, anti diabetes lagi Bapak Ibu. Ada di dalam Elkio, sayur. Tomat sama diabetes. Ada keraguan? Apakah punya efek samping? Kalau sampai kalau sampai penyalakan tomat punya efek samping terus kapan berakhirnya perjalanan kita? Kapan akan terlaksananya perjuangan kita Bapak Ibu? Buah. Sekarang kita beralih ke buah karena ada totalnya 65 jenis. Starfruit, belimbing. Apa yang didapat di sini? Hiperglikemia. Mohon maaf, saya lewatkan. Ternyata menyelesaikan hiperglikemia, hiperlipidemia. Apa itu hiperlipidemia? Menurunkan kadar lemak, menurunkan kolesterol. Dan pada diabetes adalah kolesterol, adalah lemak musuhnya. Jadi kalau ini ada hiperlipidemia, berarti dia inkonklusif, menunjukkan potensi efek dari eh, buah belimbing itu untuk menyelesaikan hiperlipidemia. Lemaknya turun Bapak Ibu. Berarti akan membantu menyelesaikan diabetes. Kemudian masih belimbing, antiinflamasi. Saya ingatkan tadi, pada orang diabetes, pembuluh darahnya selalu akan mengalami inflammation atau peradangan. Maka perlu antiinflamasi. Antiinflamasi ada di salah satunya buah. Berarti sayur, ubi, buah, kacang, biji-bijian. Semua pasti akan sangat efektif untuk anti peradangan. Kemudian masih sekarang, ini jelas anti hiperglikemik. Berarti menurunkan kadar gula darah. Ada di pekarangan kita Bapak Ibu. Ada di pasar, ada di pinggir jalan. Kasihan banget gak ada yang beli belimbing. Tolong pikirkan baik-baik itu.
Mangga yang manis ternyata menurunkan kolesterol, berarti akan sangat membantu diabetes. Mangga yang manis ternyata menyelesaikan peradangan. Contohnya gouty arthritis. Apalagi yang saya dapat. Mangga yang manis ternyata anti diabetes. Ini yang tidak, ini yang tadi penjelasan dari Mas Pras. Kenapa nih Bimaku manis kok bisa menyelesaikan diabetes? Mangga yang manis ini, mangga yang manis di Mangira Indica itu adalah mangga. Ternyata anti diabetes Bapak Ibu. Itulah Bimaku yang dijelaskan sama Mas Pras tadi. Rasanya manis tapi obat untuk diabetes. Literatur yang berbeda, anti diabetes lagi, Mangira Indica. Dok kan nggak boleh dok, itu gula tinggi dan sebagainya. Kenapa dilarang? Tolong pikirkan baik-baik sekarang. Kenapa dilarang? Tolong pikirkan baik-baik sekarang. Tidak berbicara efek samping, manis, stevia. Apalagi stevia. Stevia 200 sampai 300 kali manisnya dibandingkan gula pasir. Ternyata diabetes, anti diabetes. Guava, jambu, antioksidan, menurunkan lemak. Ini antioksidan, menurunkan lipid lowering. Berarti akan membantu diabetes. Apalagi yang saya punya lagi. Masih guava lagi, sama di sini. Anti lipidemik berarti menurunkan lemak. Pasti akan membantu. Kemudian apalagi saya punya sekarang nih. Apa di sini? Avocado, ya. Wow, capek saya ngomongnya di sini. Yang paling paling ini menurunkan kolesterol dan untuk diabetes. Tolong pikirkan baik-baik Bapak Ibu. Sirsak ya ini ya. Sama kandungan vitamin, kandungan zat aktifnya. Avocado menurunkan lemak, menurunkan kolesterol, memperbaiki toleransi gula pasien yang cenderung diabetes. Maka diselesaikan dengan avocado. Kemudian apalagi yang saya punya? Masih avocado, ya. Inflamasi, anti-inflamasi. Superfood tapi anti-inflamasi. Maka sehat kita, tidak diabetes. Ini sudah disampaikan pada saat kondisi kanker. Pisang, berbagai jenis pisang punya efektif untuk kanker. Tapi tidak kanker saja, juga untuk diabetes, juga untuk kolesterol. Nanas yang manis, anti hiperlipidemik, menurunkan lemak. Sawo yang manis Bapak Ibu, anti diabetes. Duren, ini yang bikin ketawa kita semua. Duren ternyata menurunkan gula darah, menurunkan kolesterol. Jadi bertolak belakang. Itulah kenapa saya merasa yakin banget dengan L-Cure. Sayur sudah, buah sudah, sekarang masuk ke jahe. Jahe salah satunya sama, anti diabetes. Kemudian jahe menurunkan gula darah, hipoglikemik, mempunyai aktivitas untuk menurunkan gula darah. Jahe menurunkan lemak, lipid lowering, sama. Kemudian sambiloto, Andrographis paniculata, anti diabetes. Gak ada keraguan Bapak Ibu. Kemudian masih sambiloto menurunkan berat badan, pankreas, jantung, liver, ginjal. Nah, menurunkan kadar gula darah sewaktu, menurunkan kadar gula darah puasa, menurunkan HbA1c, sambiloto. Kemudian, apalagi yang saya punya? Sambiloto, diabetes lagi. Gak usah dibahas lagi nih, lewat. Kemudian masih anti diabetes sambilotonya. Terus kemudian Centella sciatica, pegagan, yang ada di dalam uh, L-Cure. Anti diabetes lagi. Apalagi yang saya punya, melindungi saraf, melindungi organ. Centella sciatica. Kemudian Centella sciatica sama nih.
Menyembuhkan luka, ini yang saya paling suka adalah luka. Wound healing activity. Jadi kalau ada diabetes yang sudah komplikasi ke kakinya, maka ini akan sangat bagus sekali. Kemudian sentelasitika masih lagi pegagan, saya tidak ingin menyebutkan. Ini terutama wound healingnya saya inginkan. Jadi pertanyaan ini, apa mungkin Elkur bisa membantu penyembuhan? Jawabannya 100% Bapak Ibu. Nggak usah ada keraguan. Sekali lagi, nggak usah ada keraguan. 100% sembuh dengan Elkur. Kenapa? 65 kandungan. Berbagai buah sayuran herbal. Berarti eh, sambiloto di dalamnya, jahe di dalamnya, dan semuanya. Prosesnya 9 bulan. Sehingga yang terjadi, Bapak Ibu, yang dihasilkan, dahsyat. Diterima oleh Badan POM. Dengan catatan TR, bayangkan. Bukan makanan lagi nih bicaranya. Badan POM-nya TR. Tradisional. Alternatif. Bukan makanan. Bukan suplemen. Bukan suplemen. Jadi kalau menyatakan ini suplemen lagi salah. Ini udah TR. Sudah punya kode yang berbeda. Ini akan sangat membantu untuk penyembuhan Bapak Ibu. Apa yang terjadi dengan 65, kemudian 9 bulan, maka terjadilah 18 asam amino di dalam LQ. Karena waktu terbatas, kita sudah membahas mengenai asam aminonya. Ini asam amino. Kemudian, kalau apa namanya, Bapak, Ibu, teman-teman ingin mendalami asam amino, ingin memahami asam amino lebih jauh pada tubuh, informasi udah lengkap sekali. Nggak perlu ada keraguan. Ini total asam amino yang dibutuhkan dalam tubuh kita. Dan kita atau LQ punya 18. Sebagian, tapi sebagian besar, bukan sebagian kecil. Fungsi dari masing-masing asam amino. Kemudian, bagaimana kalau kekurangan? Sakit judulnya. Manusia membutuhkan 20 asam amino. Kalau tidak kekurangan berarti sakit. Ada yang esensial. Mohon maaf. Ada yang esensial, ada yang non-esensial. Dilengkapi, bayangkan. Dicukupi. Hampir dipenuhi total 100% oleh LQ. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tubuh kita sehat. Kenapa demikian? Karena berasal dari asam amino, berasal dari enzim, berasal dari DNA, sampai terbentuknya tubuh yang sehat. Ketika kita mengkonsumsi L-Cure, berarti kita mengulang dari bawah lagi nih. Asam amino dipenuhi, enzimnya dipenuhi, DNA-nya disehatkan, selnya disehatkan, jaringannya, organnya, tubuhnya. Tidak bicara penyakit. Bapak Ibu, saya cari literatur, ini waktu kita bicara jantung, role atau peran dari asam amino. Ini salah satunya glisin. Maka akan memperbaiki tubuh kita. Kalau di sini tidak ada gambar pankreas, saya yakin banget pankreas pun akan diperbaiki. Kemudian, efek ketika kita mengkonsumsi asam amino esensial, hal yang sama, akan ada perbaikan, ada penyembuhan. Terhadap kardiovaskuler, saya sudah menyampaikan ini, saya lewat sedikit. Demikian juga dengan kekuatan pada diabetes. Bagaimana asam amino esensial terhadap diabetes. Selesai Bapak Ibu. Ini mempertegas kita lagi. Dari mulai fotosintesa, sayur, buah, herbal, sekarang bisa bicara asam amino, bicara enzim. Maka kita semua dapat. Proteinnya kita dapat, diabetes selesai. Maka ketika kita mengkonsumsi, akan bisa mengatasi diabetes. Mutlak, tidak ada keraguan. Penjelasan ini murni dari literatur. Sekali lagi, murni dari literatur. Kemudian, asam amino terhadap metabolisme diabetes, hal yang sama. Bagaimana dengan vitaminnya? Lengkap dan probiotik. Asam amino, vitamin, enzim, kemudian probiotik. Berarti bakterinya.
Kita lihat lagi literaturnya, apa yang ada di dalam di sana. Enzim mewakili ke sana. Ini bicara enzimnya dulu. Sebelum probiotik, enzim lagi saya uraikan waktu yang lalu. Kemudian probiotik. Ini probiotik coba baik. Bagaimana peran dari probiotik terhadap tubuh kita? Maka dapat semua. Ini probiotik yang disediakan. Masing-masing perbaikannya terhadap apa? Ini juga sama. Sama memperbaiki sehat kita. Mencegah kegemukan. Memperbaiki kesehatan mulut kita. Osteoporosis. Dan seterusnya. Maka kita dapat dari probiotik yang ada di dalam L-Cure. Peran probiotik terhadap tubuh kita secara keseluruhan. Kemudian supaya kita lengkapi semua, Mas Pras, probiotik hal yang sama. Maka seluruh komponen kesehatan akan didapatkan karena ada kandungan probiotik yang ada di dalam L-Cure. Ini penjelasan betapa hebatnya ketika probiotik ini ada di sini, Bapak Ibu. Di permukaan usus kita. Maka akan bertindak sebagai pagar. Kalau ini yang biru adalah probiotik, yang merah ini adalah yang jahat-jahat. Kalau yang birunya banyak, berarti yang probiotiknya banyak, maka patogen-patogen ini, penyakit-penyakit ini akan terbendung. Ini patogen. Ya, ini patogen yang merah, Bapak Ibu. Sementara yang biru, ini adalah patogen, ini adalah probiotik. Ini pagar, menjadi barrier, dinding yang tidak mudah ditembus oleh patogen penyakit. Kemudian prebiotik. Ini juga hal yang sama. Probiotik, prebiotik, prebiotik memberi makan, probiotik ada di dalamnya. Seluruh tubuh kita hal yang sama. Bapak Ibu, kesimpulannya L-Cure, the power of healing. Dahsyat untuk berbagai penyakit. Bagaimana resepnya? Ini resep yang saya tulis, rubah pola makan kita. Yang kedua, rutin olahraga setiap hari. Yang ketiga, rutin berjemur sampai mandi keringat. Konsumsi rutin L-Cure sampai sembuh. Tolong ingat kalimatnya. Sekarang yang disuntik insulin, yang minum obat ini, mau obat apapun, minum terus. Sekarang diminta, saya hanya minta ada batasannya lo sembuh. Saya minta dengan batasan sembuh. Berhenti ketika sembuh. Boleh saya ulangi lagi? Konsumsi rutin L-Cure sampai sembuh. Bukan sekali, bukan dua kali, bukan coba-coba. Tapi sampai sembuh. L-Cure saya resepkan juga buat anak-anak kita. Silakan manfaatkan. Karena L-Cure untuk semua umur. Mas Pras, saya kembalikan ke Mas Pras. Ini luar biasa, ada 113 peserta hari ini. Dan kita sudah lewat jam 9, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, terima kasih dok. Luar biasa ini materi malam hari ini semacam saya kayak kuliah di kedokteran nih dok. Betul-betul dikupas tuntas mengenai diabetes, tetapi tidak hanya diabetesnya, ternyata solusi untuk menyembuhkan diabetes itu sangat gampang ya. Terima kasih dokter ya. Seperti biasa memang dokter ini saya ajukan jempol. Jadi paham saya. Ternyata ada asam amino di L-Cure, ada enzim di L-Cure, kemudian ada probiotik di L-Cure. Itu ternyata solusi buat segala macam. Tapi ingat, harus dibarengin dengan pola ya. Pola makan, pola olahraga ya, kemudian berjemur tadi dokter ya. Resepnya simpel sekali. Dengan demikian tidak perlu lagi kita mengandalkan BPJS ya dok ya. Siap dokter, terima kasih. Kita berikan apresiasi terlebih dahulu kepada dokter Setio dengan ketikan 16M di kolom chat sebanyak-banyaknya. Dok izin karena di sini sudah terlanjur ada yang bertanya dan ini menurut saya penting juga terkait diabetes dok. Jadi sekalian nanti ini penutup aja dok ya. Ada dua pertanyaan yang menarik saya untuk supaya dijawab oleh dokter.
yang bernama Pak Herul ya dari Makassar. Gejala awal menandai tubuh kita terkena diabetes ya. Apakah termasuk sering kebas di bagian jari tangan dan kaki? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang berikutnya terkait diabetes juga dari Pak Dasri. Langsung dua pertanyaan Pak Dasri ini dari Batam ya. Dokter Setio, bisakah orang diabetes sembuh dengan minum Bimaco semata tanpa produk L-Cure? Kemudian yang kedua, yang sakit gula kering, dokter, kenapa orang yang sakit gula kering tubuhnya kurus dan mana yang paling berbahaya, gula basah dengan gula kering? Dari Pak Dasril Batam ya. Oke. Jadi itu saja, Dok. Sama terakhir nih saya hanya membaca saja. Ini testimoni nih dari Emilia ya. Ibu saya dokter, sakit batu empedu. 3 hari konsumsi L keluar batunya, katanya gitu. Jadi ini testimoni yang terakhir ya, 2 pertanyaan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan dulu ya. Terima kasih Ibu Emilia ya, ibunya dokter. Jadi dokternya nggak jamin sehat kalau dia tukang ngobatin orang, katanya gitu. Silakan Dok. Oke. Baik, terima kasih Mas Pras, terima kasih Pak Hairul, pertanyaannya bagus dari Makassar. Mau tanya apa gejala awal? Saya sebetulnya tidak ingin memperdalam lagi mengenai diabetes. Kenapa saya katakan saya tidak ingin memperdalam lagi dengan diabetes? Karena kita, Bapak Ibu tolong catat betul-betul ini. Karena kita semua itu menuju diabetes. Ini yang jadi penting buat kita rasakan. Jadi, atau kebalikannya, mohon maaf karena ini udah ada gejala nih. Gejalanya adalah kebas di bagian tangan dan kaki. Pertanyaan yang saya akan sampaikan ke Pak Heru, merasa diabetes nggak? Enggak. Paham maksud saya ya? Ada orang yang baru duduk bersila, di sebentar aja bersila. Udah kesemutan. Tanya, diabetes nggak Pak? Enggak. Paham maksud saya? Itulah kenapa saya sampaikan, kita menuju diabetes semua. Karena dengan kebas, di jari, di tangan, di kaki, itu sudah menggambarkan adanya kerusakan pembuluh darah. Meskipun belum diabetes. Kebas, dan seterusnya, gejala apapun yang dirasakan. Sekarang gini, kenapa sih Bapak Ibu itu mengeluh? Karena belum pernah ngerasain seperti itu kan? Paham maksud saya? Kebas tadinya tidak pernah ngerasain ini, kenapa jadi begini ya? Kenapa kesemutan ya? Kesemutannya kok nggak berhenti-berhenti ya? Bapak Ibu, kalau sudah ada gejala seperti itu, berarti kita itu dalam posisi sakit. Jangan bicara sakitnya, jangan dicari-cari sakitnya ini diabetes atau tidak. Ini nggak usah. Yang penting kita harus tahu kita dalam posisi sakit. Apapun gejalanya. Dok, saya nggak enak makan, saya nggak nafsu makan, dok, saya begini-begini. Sampaikan Anda sakit. Apa artinya? Berarti kita harus melakukan action. Kita harus berbuat, Bapak Ibu. Pak Hairul, kita harus berbuat. Jangan tahu gejalanya, diabetes, terus setelah itu lakukan. Rubah makanannya. Sederhana nanti perjalanan. Perjalanan kita ke depan tuh jauh, jauh lebih mudah, Bapak Ibu. Karena resepnya sama. Rubah pola makannya. Lakukan olahraga setiap hari. Setiap hari. Lakukan berjemur setiap ada matahari. Lakukan berjemur setiap ada matahari. Lihat di TikTok saya, lihat di IG saya, semuanya saya angkat kayak gini. Saya nikmatin matahari. Ketika saya lari pun sama, ketika saya jalan pun sama. Kalau ada mataharinya benar-benar enak banget, saya tidak akan pakai lensa ini, saya akan buka. Biarkan dia terpapar. Rubah makanan, rutin olahraga, harus rutin olahraga setiap hari. Bolos-bolos boleh, tapi target harus setiap hari. Terus berjemur, apalagi sampai mandi keringat, apalagi sampai berkeringatnya banyak sekali. Setelah itu konsumsi. Jadi bukan ngelihat gejalanya. Jadi apa artinya buat Pak Khairul? Langsung Pak, langsung action. Bimaco, L-Cure.
Dok, saya belum punya Aircure, Aircure-nya masih ada di Bandung. Nggak apa-apa, ada Bimako, konsumsi Bimako. Tapi jangan mengandalkan Bimako, jangan bersandar ke Bimako. Bersandar ke Maha yang memberikan penyembuhan. Artinya, merubah makanan. Ya Tuhan, ya Allah, saya ingin merubah dari sakit menjadi sembuh. Dari tadinya ada kebas menjadi tidak. Dengan cara apa? Dengan merubah makanan. Dengan olahraga setiap hari. Dengan berjemur. Dengan konsumsi Bimako. Kalau ada kombinasi jauh lebih dahsyat. Itu untuk Pak Hairul. Kemudian pada Sri di Batam, saya ngelihat dua-duanya, saya langsung buka. Orang diabetes sembuh dengan Bimako semata atau dibarengi dengan Aircure? Wah, ini pertanyaan luar biasa. Kalau ingin sembuh dengan Bimako, tekuni dengan Bimako. Ya, kalimatnya. Berarti sama ya. Pada Sri sama nih kalimatnya. Rubah makanan, olahraga rutin setiap hari, kemudian berjemur sampai berkeringat banyak, kemudian konsumsi Bimako rutin. Sampai kapan, Dok? Sampai sembuh. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kok, Dok, kalau dibarengi dengan Aircure? Jauh lebih cepat, Bapak Ibu. Jadi kalau ingin cepat penyelesaiannya, sekarang mau tarik garis berapa lama dari sisi waktu? 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun. Maka kita punya kesepakatan. Kita harus yakin di sana. Kita nggak boleh main-main. Tarik garis. Kalau mau konsultasi dengan saya, makanya saya berharap, Pak Mas Pras izin saya menyampaikan dulu. Saya berharap sekarang pada sini ada di Batam. Maka dirikan rumah sehat Dastril Batam. Oke. Pak Hairul adanya di Makassar. Dirikan rumah sehat Hairul Makassar. Ibu Emilia, saya tidak tahu tempatnya di mana, udah punya pengalaman luar biasa. Dirikan rumah sehat Emilia. Sebutkan kotanya. Saya akan dampingi Bapak Ibu. Kalau kita tarik garis 3 bulan, sekali lagi kalau kita tarik garis 3 bulan waktu, bulan ketiga, bulan kedua, bulan pertama. Saya tidak akan nanya di bulan ketiga. Saya tidak akan nanya di bulan kedua. Saya cukup nanya di bulan pertama. Bahkan bulan pertama pun mungkin terakhir saya nanya. Kenapa? Karena saya akan pantau di minggu pertama. Saya akan ikuti minggu keduanya. Saya akan ikuti minggu ketiga. Saya punya keyakinan kuat. Kalau hari-hari itu melakukan apa yang kita diskusikan sekarang, maka kesembuhan itu dahsyat. Contreng. Makanannya saya tinggi karbo, tinggi serat. Ah, keren. Olahraganya saya jalan kaki 6.000 meter. 6.000 meter. 6.000 langkah. 6.000 langkah mungkin sekitar berapa ya? Mungkin nggak sampai 5 kilo, 4 kilo lebih lah. Nanti berjemur mataharinya, matahari pagi tidak ada, saya berjemur siang. Tolong. Berjemur siang sampai berkeringat. Ternyata siang masih tenggelam mataharinya, masih terhalang sama mendung. Sore, sore, berjemur sore sampai berkeringat banyak. Oh, dahsyat. Dok, saya berjemurnya sambil jalan kaki sambil olahraga. Hebat lagi, lebih dahsyat lagi. Berapa Bimakonya, berapa Aircure-nya, maka akan jauh lebih dipercepat. Ya, bisa dengan Bimako, bisa dengan Aircure saja. Tapi kalau dikombinasikan, maka akan percepatan akan didapat. Oke. Kemudian pada hasil, dok, kenapa orang sakit gula kering tubuhnya kurus? Dan mana yang lebih berbahaya, gula bata atau gula kering? Ini istilah Bapak Ibu, istilah umum. Saya pernah berulang-ulang menjelaskan ini. Diabetes ya diabetes. Diabetes itu tidak ada kategori basah dan kering, tidak ada. Yang ada tuh diabetes tipe 1, tipe 2, tipe kehamilan, sekali lagi tipe kehamilan. Ini yang paling sering. Atau tipe karena ada penyakit yang mendasarinya. Misalkan penyakit pankreasnya, penyakit ginjalnya, penyakit yang lainnya. Beda. Tapi yang paling umum adalah tipe 1, tipe 2. Tipe 1 sejak lahir, tipe 2 tiba-tiba muncul di usia 15. Sekarang malah di usia anak-anak yang tadinya tidak, sejak lahir tidak ada, tapi umur kecil sudah ada diabetes, bahkan sudah gagal ginjal. Jadi, mana yang berbahaya?
Pak Dasril. Dua-duanya bahaya. Digerogotin, Pak. Yang kering artinya adalah tidak ada luka, tidak ada basah-basah, tidak ada bau-bau. Itu di dalamnya juga busuk, di dalamnya juga sakit, di dalamnya juga hitam. Hitam tuh berarti aliran darah tidak ada. Sebentar lagi amputasi juga. Yang busuk, yang bernanah-nanah, berbasah ria, bau dan lain sebagainya, sama amputasi. Itulah kenapa saya tidak mau ada yang diabetes. Kalau saya tidak ingin ada yang diabetes, maka saya berusaha dulu. Saya berusaha diri saya tidak diabetes. Itu kata kuncinya. Saya tidak ingin ada diabetes. Saya kejar untuk tidak diabetes. Saya tinggalkan diabetes saya jauh. Dengan apa? Dengan lari, dengan jalan, dengan diskusi seperti ini. Nah, Ibu Emilia dengan batu empedunya ini jauh lebih luar biasa. Kenapa demikian? Karena lemak. Karena kolesterol. Jadi ini nyambung, Mas Pras. Semuanya akan nyambung. Kenapa dia batu empedu? Karena makanannya sama dengan kita. Suka dengan daging, suka dengan ikan, suka dengan ayam, suka dengan seafood, suka dengan telur. Hasilnya batu empedu. Nanti di satu sisi lagi bukan batu empedu tapi batu ginjal. Oh, ternyata dari asam uratnya. Asam urat dari mana Bapak Ibu? Daging, ikan, ayam, seafood, telur. Semua kita beresiko sama semua. Kita beresiko batu empedu, kita beresiko batu ginjal, kita beresiko diabetes, kita beresiko stroke, kita bisa semua yang kita bicarakan sama resikonya. Itulah kenapa kita selalu keras seperti ini. Jadi kalau ada cerita, ada testimoni, ada kesaksian seperti ini, Bu, Bapak, jangan ragu. Karena pasti akan ada penurunan lemak, penurunan kadar kolesterol. Kadar kolesterol itu bahan baku untuk empedu, batu empedu. Jadi kalau dikonsumsi dengan L-Cure tiba-tiba keluar batunya, saya punya doa, walaupun saya tidak tahu mekanisme jelasnya, mudah-mudahan empedu yang sudah membatu tuh mencair, sehingga longgar-longgar, sisa batu yang masih terbentuk batunya keluar. Tapi saya yakin banget ada yang berubah dari kristal menjadi cair. Kenapa? Karena L-Cure. Hebat ya. Inilah kenapa saya katakan Bapak Ibu, kita nggak boleh ada keraguan ke sana. Jangan ada keraguan sama sekali. Harus yakin sembuh. Harus sembuh. Kalau kita sudah yakin sembuh, maka penyampaiannya ke orang lain, seperti yang tadi ditanyakan sama Pak Andri. Kenapa Pak Andri bertanya gitu? Karena ragu Pak Andrinya. Karena Pak Andri belum menyelesaikan dirinya. Kalau Pak Andri punya cerita seperti Ibu Emilia terhadap ibunya, terhadap orang lain, maka ceritanya kan beda. Dia punya keyakinan kuat. Saya yakin sembuh. Yakin bisa. Karena punya pengalaman. Mungkin itu Mas Pras. Saya kembalikan ke Mas Pras. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih dokter. Luar biasa jawaban dan juga penjelasan dari Dokter Setio malam ini ya. Kita sekali lagi berikan apresiasi kepada narasumber kita Dr. Raden Setio Budi Praitno dengan kita ketikkan angka 16M 16M Bapak Ibu di kolom chat ya. Ini agak offset sebetulnya malam ini karena saking serunya malam ini ya, materinya saking menariknya, harusnya kita selesai jam 21.00 WIB. Nah, malam ini kita melebihi waktu, Dok. Jadi mohon maaf ya, Dok ya. Ini karena teman-teman juga antusias, masih bertahan 100 lebih loh, Dok ya. Nah, oke, dokter. Terima kasih atas waktunya malam hari ini dan ilmu yang ditularkan, yang disampaikan ya malam hari ini tentang diabetes. Bagaimana kita saat ini tidak perlu khawatir lagi dengan diabetes, tetapi walaupun kita tidak perlu khawatir, tapi kita perlu waspada. Karena pada intinya semua orang itu akan menuju diabetes. Kalau dia tidak hati-hati dengan cara pola makannya hati-hati, kemudian istirahat maupun olahraganya tidak hati-hati, kemudian berjemur, dan terakhir yang terpenting selain 3 hal tadi, sekarang sudah ada L-Cure, sekarang sudah ada Bimaco.
Mungkin di luar sana banyak sekali Bapak Ibu yang sulit mendapatkan buah-buahan karena harga semakin mahal. Bayangkan, dengan kandungan 65 buah dan sayur yang ada dalam LQ sudah mewakili semua kebutuhan kita untuk menyehatkan tubuh kita.